Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Kepala Lembaga Bintang Negara ingin menyampaikan terkait dengan program reformasi di Lembaga Bintang Negara. Saya kira memang kita sudah saatnya bahwa setiap instansi pemerintah harus mengikuti reformasi birokrasi, tidak terkecuali Lembaga Bintang Negara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, saya kira ke depan kita harus membangun sebuah birokrasi yang agile, yaitu birokrasi yang lincah, di mana penataan birokrasi, penyederhanaan layer struktur birokrasi itu menjadi agenda penting. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita terus bisa berkiprah dan membangun negeri. Terima kasih. Selamat. Salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Reformasi birokrasi pada esensinya adalah in search of excellence. Kita mencanangkan reformasi birokrasi 4.0 yang menekankan pada 3 pilar. Pertama adalah pada penguatan peran pemimpinan secara berjenjang pada semua unit organisasi. Yang kedua adalah pada penguatan teknologi informasi, dan yang ketiga adalah pada penguatan SDM. Dengan tema RB 4.0 tahun ini kita ingin menjadikan Lembaga Bintang Negara sebagai sebuah agile organization, dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih terutama pada Bapak Balan, pada Bapak Menteri PAN beserta jajarannya yang telah memberikan support sehingga kita terus semangat untuk melakukan kreasi-kreasi baru dalam reformasi birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan pemerintah dinamis berkelas dunia merupakan cita-cita besar pemerintah yang ingin dicapai di tahun 2025. Hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk mewujudkannya, diperlukan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada able people, agile process, dan adaptive policies. Sebagai sebuah entitas organisasi yang memiliki peran strategis di bidang pengembangan kompetensi, pengkajian kebijakan, dan inovasi administrasi negara, LAN harus menjadi organisasi yang kokoh, profesional, dan adaptif melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi telah dilakukan LAN secara berkelanjutan. Sejauh ini paling tidak LAN telah melalui 4 fase pelaksanaan RB, yaitu fase 1.0 2010-2013. LAN mulai menginisiasi RB sebagai tindak lanjut atas Perpres nomor 81 tahun 2010. Fase 2.0 2013 hingga 2015 disebut sebagai fase transisi. Terdapat perubahan besar pada struktur organisasi, inisiasi pelaksanaan seleksi terbuka, dan pembangunan nilai dan budaya organisasi. Fase 3.0 2015-2018 disebut sebagai fase konsolidasi. Dalam fase ini proses bisnis dipetakan, e-government semakin dikembangkan, dan manajemen kinerja diperkuat. Fase 4.0 2018-2019 merupakan fase dinamisasi. Pada fase ini dilakukan reorganisasi LAN, penguatan internalisasi RB pada unit kerja, maturitas ILAN, serta integrated big data untuk pelayanan dan kebijakan. RB LAN 4.0 ini sejatinya merupakan aspirasi LAN atas proses RB yang harus bersifat kontekstual sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan kapasitas masing-masing aktor pelaksananya. Dengan proses RB yang kontekstual, diharapkan setiap kompartemen akan berlomba-lomba melakukan perbaikan dengan cara yang inovatif sehingga organisasi menjadi lebih dinamis dan mendorong karakteristik organisasi pembelajar. Pada tahun 2019 hingga 2020, LAN telah melakukan berbagai program terkait RB pada 8 area perubahan. Berbagai capaian positif telah diraih LAN. Secara umum, progres pelaksanaan reformasi birokrasi LAN yaitu: pada area manajemen perubahan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan RB di lingkungan LAN khususnya pada level kompartemen serta implementasi nilai-nilai integritas, profesional, inovatif, dan peduli bagi seluruh pegawai sehingga dapat membangun pola pikir dan budaya kerja yang semakin produktif di lingkungan LAN. Pelaksanaan program reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan antara lain penguatan pelaksanaan RB kompartemen, pelaksanaan agen perubahan yang disertai dengan knowledge sharing inovasi agen perubahan, dan internalisasi nilai-nilai organisasi. Selain itu, untuk memperkuat manajemen RB telah dilakukan pengembangan website Pojok RB LAN yang di dalamnya terdapat berbagai informasi terkait pelaksanaan RB LAN, inovasi-inovasi yang telah dilakukan sekaligus penginputan data rencana aksi dan monef RB unit-unit kerja.
Pada area penguatan organisasi telah dilakukan serangkaian proses transformasi organisasi. Proses transformasi ini merupakan respon LAN atas tuntutan kebijakan dan tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang. LAN berupaya membangun organisasi yang kokoh, adaptif, profesional, dan agile. Adapun pelaksanaan kegiatan pada area penguatan organisasi antara lain, evaluasi kelembagaan sehingga menghasilkan beberapa kali penyesuaian OTK LAN dan perubahan statuta STIA LAN menjadi Politeknik STIA LAN. Yang terbaru pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut atas amanat Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, LAN kembali melakukan penataan struktur organisasi yang menitik beratkan pada pemangkasan jumlah jabatan administrator dan pengawas untuk dikonversi menjadi jabatan fungsional yang setara. Penataan struktur organisasi ini menghasilkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja lembaga administrasi negara. Penataan pada area perubahan peraturan perundang-undangan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan cerdas, better and smarter regulatory management di lingkungan LAN. Adapun pelaksanaan kegiatan pada area penataan peraturan perundang-undangan antara lain, harmonisasi rancangan produk hukum dan optimalisasi teknologi informasi dalam penataan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian atas keberlakuan peraturan di lingkungan LAN, secara berkala dilakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan. LAN telah memetakan status keberlakuan peraturan di lingkungan LAN yang dikeluarkan sejak tahun 1994. Hasil pemetaan tersebut digunakan sebagai bahan masukan kepada unit terkait untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap peraturan tertentu. Selain itu, untuk mempermudah layanan dan memperluas akses dan jangkauan untuk produk hukum yang dihasilkan LAN, telah dikembangkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH LAN. Bahkan, JDIH LAN mulai diintegrasikan dengan jaringan intranet LAN, sehingga dokumen hukum yang telah disahkan dapat langsung diunggah melalui jaringan intranet dan secara otomatis terintegrasi dengan JDIH nasional. Pada area penataan tata laksana diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang lincah atau agile dan penguatan pada pemanfaatan teknologi informasi. Adapun implementasi program penataan tata laksana antara lain, revitalisasi evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, penerapan manajemen mutu ISO pada unit-unit kerja LAN, penguatan teknologi informasi dalam manajemen organisasi maupun pelayanan, penguatan pengelolaan arsip, dan penguatan keterbukaan informasi publik. Selain itu, LAN telah mengembangkan sistem elektronik tata laksana atau SINIK-TALA untuk mempermudah proses pengelolaan berbagai macam data kelembagaan dan tata laksana di lingkungan LAN. Pada area penataan sumber daya manusia diarahkan pada penguatan manajemen sumber daya manusia terintegrasi dan pengelolaan SDM berbasis merit di lingkungan LAN. Adapun beberapa program penataan SDM antara lain, pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, pengembangan LAN Corporate University, penerapan manajemen SDM terintegrasi, pembangunan manajemen talenta, dan pengembangan SIK TKP untuk penerapan performance management. Tahun 2019 hingga 2020 manajemen talenta semakin diperkuat. Data tentang peta atau posisi para talenta LAN yang telah dihasilkan dengan menggunakan instrumen 9-box grid semakin menjamin akuntabilitas proses pengisian jabatan baik melalui mutasi maupun promosi. Berbagai program pengembangan kompetensi yang disediakan baik teknis, manajerial, dan sosial kultural telah berkontribusi pula dalam upaya penguatan kompetensi setiap SDM yang ada. Upaya ini juga merefleksikan upaya kuat untuk memberikan jaminan pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai LAN. Selain itu, LAN semakin memperkuat implementasi LAN Corporate University. LAN Korpu difokuskan pada pembelajaran organisasi dan integrasi proses pembelajaran dengan kinerja dan strategi organisasi. Pada area penguatan pengawasan diarahkan pada pemantapan sistem pengendalian internal dan penguatan birokrasi yang transparan, berintegritas dan bebas dari korupsi. Adapun implementasi program penguatan pengawasan antara lain, pemetaan resiko dan pembangunan sistem informasi manajemen resiko, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Per Agustus 2020 telah terdapat 2 unit berpredikat WBK, pemanfaatan aplikasi sistem pengawasan dan whistleblowing system, dan penguatan kapasitas APIP. Untuk menjamin layanan yang berintegritas, LAN rutin melaksanakan survei eksternal layanan bebas dari korupsi. Secara keseluruhan pada tahun 2019, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK LAN adalah 3,69 dari rentang skala 4 yang mengindikasikan bahwa unit pelayanan LAN dianggap memiliki kualitas layanan dan integritas tinggi.
Pada area penguatan akuntabilitas diarahkan pada penguatan manajemen kinerja serta peningkatan akuntabilitas vertikal dan horizontal di lingkungan LAN. Adapun implementasi program penguatan akuntabilitas antara lain, penguatan manajemen kinerja melalui teknologi informasi SIREVA, stakeholders meeting dan ekspos hasil sementara kajian dan inovasi untuk menjamin kebermanfaatan serta kualitas hasil kajian dan inovasi yang dihasilkan LAN, report hasil kinerja tahunan melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu, tahun 2019, LAN telah menerbitkan Perkalaan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan unit-unit kerja di LAN memiliki kesadaran dan budaya kinerja yang semakin baik, sehingga performance-based budgeting dapat dilaksanakan secara andal, akuntabel, dan transparan. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan pada penyelenggaraan layanan yang prima untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders LAN. Adapun implementasi program peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain, pengembangan inovasi pelayanan di seluruh unit kerja, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terpadu baik secara konvensional atau tatap muka maupun digital, dan penguatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui berbagai kanal pengaduan. Untuk memotivasi pemikiran dan pelaksanaan inovasi secara internal di lingkungan LAN, maka setiap unit kerja wajib memiliki program inovasi dalam meningkatkan pelayanan. Tidak hanya berhenti di situ, inovasi-inovasi tersebut kemudian dikompetisikan melalui lomba-lomba inovasi yang diadakan setiap tahun. Selain itu, guna memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan atas pelayanan publik, LAN melakukan penguatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui berbagai sarana, seperti website, media sosial, aplikasi siap LAN, aplikasi lapor, surat elektronik, telepon maupun pengaduan langsung kepada petugas helpdesk di kantor-kantor LAN. Pandemi COVID-19 tak pernah disangka datang melanda negeri dan mau tak mau harus dihadapi. LAN merespon cepat melalui berbagai kebijakan dan strategi agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan LAN tetap berjalan. LAN menerapkan pola kerja baru dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan flexible working arrangement. Beberapa sistem informasi yang membantu pelaksanaan TUSI selama masa pandemi antara lain aplikasi laporan kinerja yang terintegrasi dalam portal intranet, dan aplikasi ini dimanfaatkan untuk pemantauan sistem kehadiran kerja pegawai, posisi pegawai, pelaporan kinerja pegawai, dan kondisi kesehatan pegawai. Selain itu, LAN juga telah mengembangkan aplikasi Radar LAN atau Rapat Daring Lembaga Administrasi Negara yang dapat digunakan sebagai media rapat jarak jauh atau video conference yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pelaksanaan RB di lingkungan LAN senantiasa meningkat. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi eksternal yang dilakukan Kementerian Pan-RB yang menghasilkan nilai indeks RB. Indeks RB LAN pada tahun 2018 adalah 76,27, naik menjadi 78,97 pada tahun 2019 dengan predikat BB. Secara lebih rinci, tren penilaian RB LAN dapat dilihat dalam grafik berikut. Secara umum, kinerja LAN senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan komitmen LAN untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik menuju tercapainya birokrasi berkelas dunia. Berbagai penghargaan telah diraih LAN dalam bidang manajemen pemerintahan. Pada kurun waktu 2019 hingga 2020, LAN telah berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi, antara lain penghargaan atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dengan nilai 357,5 dan indeks 0,89 dengan kategori 4, sangat baik. LAN meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-13 kalinya sejak tahun 2006 hingga 2020. Juara Harapan 3, kategori 6 besar dalam pengelolaan kearsipan tingkat kementerian lembaga. Penghargaan atas pencapaian hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik tahun 2019 dengan kategori menuju informatif. Penghargaan atas pencapaian sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi atau WBK kepada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural. Penghargaan atas pencapaian juara 3 bidang pengelolaan barang milik negara kategori sertifikasi BMN untuk kelompok kementerian lembaga dengan 10 satuan kerja. Penghargaan atas pencapaian Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 dan 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pan-RB kepada Pusat Inovasi Administrasi Negara 2 tahun berturut-turut. Penghargaan atas pencapaian peringkat 3 dalam Lomba Klinik Pratama Sehat tingkat lembaga tahun 2019
dan penghargaan atas pencapaian hasil pengawasan kearsipan tahun 2019 dengan nilai AA, kategori sangat baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah termanifestasi secara kontekstual dalam berbagai program yang dilakukan LAN. LAN berkomitmen untuk terus-menerus menjaga meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya kepada stakeholder melalui semangat pembaharuan dan dijiwai nilai-nilai integritas profesional, inovatif, dan peduli. LAN semakin memantapkan langkah menuju birokrasi berkelas dunia.